Run free and dive into the sky. Hear the wind crying out its prayer. Why are we so ashamed to be alive? Break the taste. Smart Internet People, IP address, nama domain. Apa sih hubungannya? Mungkin buat Anda yang familiar dengan dunia IT, kata-kata itu nggak asing buat Anda ya. Tapi kalau misalnya Anda yang awam dengan dunia IT, tapi tertarik untuk mempelajarinya, apa sih itu IP address dan nama domain dan hubungannya itu seperti apa sih ya? Nah, di sini di video kali ini saya akan kembali berbagi informasi kepada Anda semua supaya Anda lebih tercerahkan lagi. Tapi sebelum itu, sebelum kita mulai, segelas wedang uwuh sangat sehat buat kita ya kalau kita minum tiap hari. Kita minum dulu wedang uwuh. Jadi IP address itu apa sih? IP address itu adalah singkatan, IP-nya itu singkatan dari ada tawon. IP-nya itu adalah singkatan dari Internet Protocol Address. Jadi ya IP address adalah Internet Protocol Address ya. Gunanya apa? Gunanya untuk membuat sistem pengalamatan pada satu device yang terhubung ke dalam satu jaringan. Nah, mohon diperhatikan kalau device yang saya bilang ini adalah nggak cuma melulu komputer, laptop, atau server ya. Tapi device itu bisa dalam bentuk misalnya smart TV, laptop, tadi udah laptop ya, tablet, handphone, apapun itu ya, yang dia bisa terhubung atau bisa terkoneksi ke jaringan komputer atau jaringan internet. Ya, sekarang ini udah canggih lah jaringan internet. Jadi even kulkas pun kalau dia bisa terhubung dengan jaringan internet, jaringan wifi di rumah, itu dia pasti punya namanya IP address ya. Nah, sekarang namanya tadi pengalamatan namanya ya, pengalamatan, sistem pengalamatan lah untuk bahasa gampangnya ya. Karena ini kan channel untuk orang yang awam, jadi saya nggak mau terlalu yang sulit-sulit lah teknis bahasanya. IP address itu dibagi ada dua peruntukan. Satu peruntukan untuk IP public, IP luar ya. Satu lagi peruntukan untuk IP lokal atau IP dalam lah ibaratnya kalau orang-orang sebutnya itu. Itu apa sih artinya istilahnya? IP public adalah IP yang digunakan yang ada di dalam device itu, yang tersetting ya dalam device itu untuk bisa diakses, device-nya itu bisa diakses di public internet. Astagfirullahaladzim, tawon. Public internet. Jadi bisa diakses lewat internet lah istilah gampangnya. Kalau IP dalam, IP lokal orang-orang nyebutnya. Itu bukan maksudnya IP Indonesia ya. Tapi IP lokal itu adalah IP yang tidak bisa diakses dari internet. Ya, jadi kalau misalnya Anda punya access point di rumah, Anda pasang First Media atau IndiHome misalnya, ya kan? Nah, pasti kan ada access point-nya tuh alatnya. Itu dipasang di rumah. Nah, access point itu pasti punya IP address juga. Biasanya kalau Anda coba ngulik atau Anda tanya ke teknisinya, alamatnya itu 192.168. Sekian gitu kan. IP 192.168 alias access point Anda itu tidak bisa diakses dari internet, hanya bisa diakses dari rumah Anda, dari laptop Anda di rumah gitu kan, dari handphone Anda yang terhubung ke dalam access point itu di rumah. Kecuali Anda forwarding namanya, NAT namanya, atau ditranslasikan lah, di forward lah dari IP luarnya ke IP dalam sehingga nanti bisa diakses lah access point itu dari internet. We are reaching for the stars, but we're making this too hard, and I wonder where you are. Lalu sistem penulisan IP address itu seperti apa sih? Sistemnya adalah dia berupa angka yang bisa dikonversikan ke dalam biner ya. Dulu saya pernah belajar itu, cuman agak lupa lagi karena saya nggak dalam di sistem jaringan komputer. Tapi dia metodenya adalah menggunakan sistem angka.
angkanya itu ada sekitar 4 segmen dipecah oleh titik. Jadi segmen, kalau nggak salah segmen pertama atau segmen kedua itu menandakan kelasnya IP address. Segmen berikutnya adalah kayak subnetnya. Jadi misalnya IP luar nih, IP public 202.158.32.36 misalnya. Nah, model penulisannya seperti itu. Pun berikutnya dengan IP lokal tadi, IP dalam tadi 192.168.0.1 misalnya. Jadi model penulisannya seperti itu ya, pakai titik-titik, angka, titik, angka, titik, angka, titik, angka, titik. Dibagi 4 segmen angka dipecah dalam 3 titik. Itu untuk IP versi 4. Ada lagi IP versi 6 gitu. Tapi kita nggak mau bahas, saya bahas yang versi 4-nya dulu ya. Nah, analoginya seperti apa sih? Saya agak bingung nih, kok kayak gitu bisa mengenali komputer misalnya, atau mengenali device seperti apa sih? Ya udah, nggak apa-apa. Saya akan gambarkan dalam bentuk properti lagi sehingga semoga Anda lebih mudah ya, lebih gampang nih cernanya ya. Oke, saya akan coba gambarkan dalam bentuk rumah ya, sehingga Anda mudah-mudahan bisa lebih gampang ya untuk ternyata IP address itu seperti inilah kira-kira ya. Sekarang saya contohkan satu rumah ya. Rumah ini satu aja nih. Kalau satu rumah aja sebenarnya dia nggak perlu IP address kalau dalam dunia komputer. Walaupun bisa juga dipasangin IP address, tapi ya nggak fungsi aja gitu loh. Cuman just ya hanya untuk ini aja. Ada ini, takutnya saya sponsor ini. Padahal saya nggak ada sponsor ya. Terpasang aja IP address di alat itu ya. Misalnya di komputer gitu atau di laptop gitu ya. Tapi kalau dia nggak terhubung jaringan, dia nggak fungsi apa-apa sih IP addressnya. Pada saat dia terhubung ke jaringan, tentunya kalau namanya jaringan komputer pasti kan ada lebih dari satu lah minimal komputer ya kan, atau device. Taruhlah di sini kita ngomongnya komputer lah biar gampang ya. Misalnya komputer itu adalah rumah. Jadi astagfirullahaladzim, ini apa nih? Tangkai, saudara-saudara tuh tangkai. Anginnya kenceng banget di sini. Nih misalnya ada 2 komputer nih ya. Saya analogikan 2 rumah. Oke. Nah, kalau 2 rumah ini Kalau 2 rumah ini udah pasti sebaiknya ada IP address, karena dia kan terhubung ke dalam kayak satu komplek lah. Ini kan bisa dibilang kalau banyak lagi nantinya akan ada kayak semacam komplek perumahan kan di sini kan, ya kan? Nah, ini kalau di rumah ya ibaratkan ini adalah nomor rumah. Misalnya ini nomor 1, ini nomor 2, ini nomor 3, rumah nomor 3, ya kan? Jadi walaupun rumahnya itu sama bentuknya, biasanya kan kalau klaster gitu kan sama ya bentuknya, orang nggak akan bingung karena pada saat orang nanya, rumah nomor 3 yang mana ya? Nah, si petugas ya atau security dia akan bilang, oh yang ini nih nomor 3, yang ini ditunjukin sama dia kan. Sehingga kita sebagai pengunjung yang mau mengakses ke rumah nomor 3 itu nggak akan bingung, oh nomor 3 yang ini, ya udah nggak akan nyasar ya, seperti itu. Sekarang hubungannya dengan yang namanya domain name, nama domain. Apa sih kok biasanya dikaitkan nih IP address, nama domain, ya kan? Nama domain itu sebenarnya adalah sistem pengalamatan juga ya. Biasanya sih itu untuk server. Nama domain ini kenapa dibuat? Karena untuk memudahkan manusia. Kenapa? Karena manusia nggak akan mungkin hafal yang namanya IP address. Bayangin misalnya kalau nggak ada nama domain, nih, saya contohkan lagi nih. Misalnya kita mau mengunjungi websitenya CNN.com misalnya, CNN.com. IP-nya itu kan dia pasti punya IP dong. Namanya kan tadi saya bilang, kalau satu server atau satu device terhubung ke jaringan komputer, ke network, pasti ada IP address-nya kan. Misalnya IP-nya si CNN.com nih. Ini rumah nih. Kalau rumah ini adalah CNN.com nih, ya kan? Ini adalah CNN.com. Oke. Pasti dia punya IP address-nya. Misalnya IP address-nya adalah 202 ya, ini IP Indonesia kalau nggak salah. Tapi ya ini misalnya aja ya. 202.168. Ini misal ya. .7 misalnya ya. Terus ada lagi server, misalnya kita mau kunjungin
websitenya kaskus.com lah misalnya, kaskus.com nih. Ini kaskus.com di sini. Oke. Ini kaskus.com. Itu tulisannya jelek amat. Maaf, jelek amat tulisannya. Kaskus.com. Ini IP address-nya misalnya 202.158.60.1 misalnya, ya. Apakah Anda bisa gampang ingat misalnya, saya mau ke 202.168.0.7 misalnya. Atau kalau Anda misalnya mau ke kaskus.com, mau lihat websitenya kaskus.com, Anda saya pengen ke 202.158. Berapa tadi? 60.1 tuh. Barusan gua aja lupa gitu kan. Bayangin kalau Anda harus ngapalin semua banyak. Lebih gampang mana? Lebih gampang saya hafalin cnn.com, detik.com, kompas.com, kaskus.com, jobstreet.com, jobsdb.com, apalagi olx.com. Lebih gampang kan? Daripada saya harus ngapalin 202.203.70 berapa? Pusing, ya kan? Lebih gampang gini, ya kan? Nah, untuk itulah dibuat satu sistem nama domain. Itulah nama domain cnn.com, kaskus.com, whatever.id misalnya, atau enggak organisasi.org, macam-macam lah itu ya, nama domain itu. Dan sebenarnya nama domain nggak harus itu, bisa jadi misalnya nama domainnya gini, misalnya saya .anda misalnya gitu, yang nama extensionnya itu nggak umum gitu, bisa juga kayak gitu ya. Yang penting adalah nama domain itu adalah translasi dari IP address tadi. Nah, itulah gunanya nama domain. Sekarang mungkin Anda akan bingung nih. Oke, kalau gitu nama domain di properti gimana ya? Modelnya seperti apa ya? Ya udah, saya gambarin lagi ya, biar Anda lebih jelas lagi nih. Yang tadi kan misalnya ada rumah nih kayak gini. 3 rumah kan? Ya kan? Ini nomor 1, nomor 2, nomor 3. Oke? Nah, ini nama domain itu analoginya adalah kayak gini. Yang ini misalnya. Ini misalnya satu komplek nih, ya. Misalnya komplek Buana Indah misalnya. Buana Indah. Jadi, yang nomor 1 adalah komplek Buana Indah ini ya, nomor 1 ini. Saya bikin komplek Buana Indah nomor 1 ya. Yang kedua juga sama. Kalau di properti kan biasanya gitu doang kan. Komplek Buana Indah nomor 2 ya, kayak gitu. Daripada Anda harus daripada Anda harus mengingat IP address-nya ya. Kira-kira seperti inilah konsepnya. Jadi nama domain itu adalah nama yang dibuat untuk mentranslasikan IP address sehingga orang tuh gampang untuk ingat. Gue mau kesini, alamatnya apa, gitu ya. Pertanyaan berikutnya adalah, mungkin Anda akan bertanya, oke, kalau gitu gimana sistemnya supaya nama domain itu kok bisa tahu ya nama domain misalnya detik.com, alamat IP-nya ke sini gitu, atau kebalikannya deh, alamat IP-nya ini nama domainnya adalah kaca.com misalnya gitu kan. Dari mana taunya? Dari mana sistem tahu ya caranya seperti itu? Yuk saya gambarin lagi. Jadi di dalam jaringan komputer ya, jaringan komputer yang ada servernya ya. Ada satu server namanya DNS server. Nah, DNS server ini adalah domain name service. Kalau nggak salah domain name service ya. Domain name ini domain name services. Domain name service apa services ya. Nah, DNS server ini fungsinya adalah untuk mentranslasikan, menerjemahkan. Jadi dia tuh kayak juru terjemah gitu loh. Penerjemah terijazah. DNS server inilah isinya adalah untuk memetakan apa? Memetakan alamat IP ke nama domain. Contoh misalnya di DNS server ini ada IP 202.158.30.0
202.168.3.667 misalnya. Ada burung. Halo. Nah, 202.158.3.667 ini adalah miliknya si www, misalnya kaskus.com deh misalnya. Kaskus.com. Sehingga jika ada orang yang dari laptop dia atau dari handphone dia mau mengunjungi kaskus.com, maka sistem pengalamannya akan menanyakan kepada si DNS server ini. Oh, kaskus.com lu ada nggak IP-nya? Kata dia ada nih, alamatnya ini. Oh, oke deh. Lalu si sistem Anda itu akan menuju ke server dengan alamat ini, dengan alamat si 202.158.3.667 ini. Maka terbukalah servernya si kaskus.com. Kaskus.com gitu. Dan si jaringan ini akan balikin ke Anda lagi. Nah, ini nih websitenya nih, kaskus.com gitu ya. Jadi seperti inilah simpelnya ya. Sebenarnya nggak simpel juga sih, ada beberapa step lagi, cuman takut bingung. Ya ini aja dulu deh ya. Nanti mungkin lebih detailnya lagi saya akan jelasin. Cuman kalau sekarang takut Anda penuh langsung full apa nih. Jadi seperti itu ya metodenya. DNS server, ada DNS server yang bertugas untuk menerjemahkan IP address ke nama domain dan kebalikannya, seperti itu. Sehingga pada saat misalnya kaskus.com ini servernya udah nggak ada nih ya, udah dihapus nih ya nggak ya, okay? Atau IP addressnya udah dihapus nih, pada saat Anda mau mengakses ya, menanyakan, terus tiba-tiba si DNS server bilang nih, oh sorry udah nggak ada lagi tempat gua, nggak tahu tuh pindah kemana, pokoknya tempat gue udah nggak ada tuh kaskus.com misalnya. Maka ya yang terjadi adalah sistem itu akan menanyakan lagi ke DNS server yang lain. Di dunia ini banyak sekali DNS server. Dia akan nanyain ke DNS server yang lain, ada nggak ada kaskus.com? Oh, ada yang tahu nggak kaskus.com? Pada nggak jawab dong, ya kan? Nggak ada yang tahu nih kemana nih. Akhirnya apa yang terjadi? Yang terjadi adalah sistem Anda akan melemparkan halaman page not found 404 HTTP error page not found, halaman tidak ditemukan ke browser Anda. Itu karena either websitenya udah nggak ada, either servernya udah dimatiin, atau servernya ada, websitenya memang masih ada, cuman lagi problem atau lagi maintenance, kita nggak tahu. Pokoknya intinya nggak bisa dipanggil deh sama DNS server, ya. Oke, jadi seperti itu hubungannya antara IP address dan DNS server. Oke, kayaknya itu dulu ya. Takut kepanjangan, takut ngantuk, takut pada tidur nantinya. Jadi sekian dulu. Semoga Anda mudeng. Tapi kalau belum mudeng, silakan tanya. Ada tawon lagi, astagfirullah, tawon. Silakan Anda tanya ke kolom komentar di bawah. Nanti akan saya jawab. Dan mungkin sekian dulu video kali ini ya. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Salam. Astagfirullah.